Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi soal dan pembahasan UKPPG tahun 2024, khususnya adalah topik 2 di modul 2 mengenai penerapan pembelajaran sosial emosional. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share video berikut ini. Baik, teman-teman semua, kita menuju ke soal yang pertama. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu? Kita cek nomor A, agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. Nampaknya tidak cocok ya. Kemudian nomor B, untuk mengevaluasi kinerja administratif sekolah. Nampaknya tidak cocok ya, karena yang ditanyakan mengenai perkembangan peserta didik agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik. Nampaknya nggak cocok ya, sesuai dengan tugas perkembangan ya. Atau yang D, untuk menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Kemudian yang nomor E, agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nampaknya nomor E nggak cocok juga. Jadi kira-kira optionnya yang D ya. Kalau menurut saya teman-teman nanti silakan kalau yang berbeda pendapat bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi memahami perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu itu dapat membantu guru dan dan pendidik lainnya untuk menunjukkan empati terhadap kondisi siswa dengan latar belakang yang berbeda. Dengan memahami perkembangan peserta didik, jadi guru dan pendidik lainnya dapat memahami kebutuhan dan tantangan unik dari peserta didik mereka yang dapat membantu mereka dalam merancang dan mengimplementasikan strategi dan intervensi yang lebih efektif ya. Kira kira itu ya teman-teman nomor satu. Yang nomor dua, ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional atau KSE. Di antaranya itu adalah teknik STOP. Nah, teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional berikut ini. Ya, kita cek yang pertama, apakah kesadaran sosial? Bukan ya. Jadi untuk teknik stop ini ternyata itu digunakan untuk melatih keterampilan sosial emosional pada bidang manajemen diri ya. Jadi sekali lagi teknik stop itu adalah teknik yang dirancang untuk melatih keterampilan sosial emosional khususnya adalah manajemen diri ya. Teknik ini melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah stop, observasi, pemahaman, dan pemecahan masalah ya. Dengan menggunakan teknik ini, peserta didik dapat belajar untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri, serta bagaimana mereka dapat mengembangkan keterampilan manajemen diri yang lebih baik. Jadi nomor dua, jawabannya adalah yang C, yaitu manajemen diri. Kemudian kita masuk ke nomor tiga. Jadi berikut ini yang merupakan kompetensi sosial emosional menurut Castle. Tetapi yang ditanyakan adalah kecuali ya. Jadi yang kecuali itu adalah yang manajemen diri ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah kecuali maka jawabannya adalah yang manajemen proses pembelajaran ya. Jadi kompetensi sosial emosional menurut Kessel itu adalah yang pertama adalah kesadaran diri, kemudian yang kedua itulah manajemen diri, kemudian yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan yang keempat itu adalah kesadaran sosial. Jadi jawabannya adalah manajemen proses pembelajaran ya. Jadi sekali lagi teman-teman, CASEL itu adalah kolaboratif for academic, social and emotional learning ya. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang mengidentifikasi 5 kompetensi sosial emosional yang penting dalam pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Jadi kompetensi-kompetensi tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan kesadaran sosial. Manajemen proses pembelajaran itu sama sekali tidak termasuk dalam kompetensi-kompetensi dari sosial emosional menurut Gesell ya. Jadi jawabannya nomor tiga itu adalah em, option B ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4 ya. Jadi apabila seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang lebih sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Artinya bahwa guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional tentunya pada bidang yang mana ya. Hmm. Jadi nomor
Empat itu jawabannya adalah karena di sini berkaitan dengan hubungan ataupun relasi, maka kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi relationship skill ya. Jadi kemampuan untuk membangun hubungan ataupun relasi ya. Jadi seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan yang erat dan efektif dengan individu dari latar yang berbeda seperti peserta didik, orang tua, masyarakat. Itu menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki keterampilan hubungan yang baik. Jadi keterampilan hubungan adalah salah satu kompetensi sosial emosional yang penting dan melibatkan kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain ya. Kemudian yang nomor 5 ya, pertanyaannya adalah seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan tiga atau kerangka tiga signature practice ya, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik dan penutupan yang optimis. Dengan alasan apa? Kita cek nomor A ya. Jadi pembukaan yang hangat itu perlu untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Nampaknya yang nomor A ini betul ya teman-teman ya. Tetapi kita cek dulu yang lainnya. Pembukaan yang hangat perlu membangun keterhubungan komunitas dan koneksi untuk pembelajaran yang telah dilakukan. Nampaknya salah ya. Kemudian nomor C, kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan perlu untuk membangun keseimbangan antara pengalaman interaktif dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru. Jadi bukan memenuhi kebutuhan guru ya. Nomor C salah. Kemudian nomor D, penutupan yang optimistik itu perlu menyoroti pemahaman guru dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari sehingga dapat memberikan rasa pencapaian dan mendukung pemikiran ke depan. Nampaknya yang tidak cocok juga ya. A, B, C dikatakan benar, salah juga ya. Jadi teman-teman, jadi alasan daripada penggunaan tiga signature practice itu adalah yang A ya. Jadi pembukaan itu sangat perlu ya. Jadi untuk membangun keterhubungan komunitas dan terkoneksinya dengan pembelajaran yang akan dilakukan ya. Jadi sekali lagi teman-teman akan dilakukan. Kemudian next kita masuk ke soal nomor 6 ya. Jadi guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka tiga signature practice. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari ini. Namun beberapa peserta didik telah atau terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya beberapa peserta didik lainnya itu tampak antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru mengelola situasi ini untuk atau dengan menciptakan penutupan yang optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik itu merasa diakui dan didukung ya. Kita cek nomor A, memberikan apresiasi umum untuk partisipasi seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan individu. Nampaknya nggak cocok ya, nggak masuk ini ya. Kok mengabaikan perbedaan individu ya? Jadi kata kunci yang salah itu yang ini ya. Nomor B, mengajukan pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman. Nampaknya ini benar ya teman-teman. Kemudian mengajak peserta didik yang telah memahami konsep untuk berbagi pemahaman mereka. Sementara memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang masih kesulitan. Jangan dipisahkan ya, yang sulit dengan yang sudah mampu memahami konsep dengan baik. Tapi bagaimana mereka kita kondisikan supaya ada yang satu bertanya yang tidak memahami, kemudian yang memahami bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan. Baik ya teman-teman, untuk nomor 7, bagaimana penerapan teknik empathy walk secara efektif dalam berkontribusi pada pembangunan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi. Kita cek sama-sama ya teman-teman. A. Memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Nampaknya yang nomor A ini cocok ya. Tapi kita cek yang nomor B. Menilai dampak positif pada kesejahteraan mental peserta didik. Nampaknya nggak cocok. Mendorong peserta didik membuat keputusan yang bertanggung jawab juga tidak cocok. Kemudian agar peserta didik lebih fokus pada keunggulan akademik. Sekali lagi bukan fokus pada keunggulan akademik ya teman-teman, sehingga salah juga. Kemudian yang E, menyotir pilihan-pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi juga tidak cocok ya. Jadi nomor 7 itu adalah E ya. Maaf ya A, yaitu memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut.
Itu yang dimaksud dengan empathy walk. Ya. Next, yang nomor 8, seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihan pernyataan yang paling efektif. Jadi yang ditanyakan adalah yang paling efektif ataupun yang paling benar ya, secara sederhana. Yang A, memberikan salam umum kepada seluruh kelas nampaknya tidak cocok ya. Karena yang diminta adalah keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Mengidentifikasi keragaman budaya dalam pengumuman kelas. Tidak hanya itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor C, memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. Nampaknya nomor 8, yang nomor C itu cocok ya teman-teman. Yang nomor D, menyebutkan sejumlah fakta keragaman dunia, nggak terlalu apa pas kegiatannya. Yang nomor E, menghindari topik keberagaman untuk menghindari ketidaknyamanan juga tidak cocok ya. Jadi yang merupakan yang paling efektif kaitannya dengan bagaimana menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman itu adalah yang C ya. Jadi memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang kepada mereka untuk berbagi pengalaman peserta didik ya. Jadi optionnya itu adalah yang C. Nomor 9. Ya, nomor 9. Suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan POCH ya. Jadi problem, option, outcome, choice, and how ya. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan kemampuan tersebut. Kita cek yang pertama ya. Penggunaan strategi POH itu tidak relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nampaknya nomor A ini paling salah ya teman-teman. Nomor B, pengambilan keputusan yang beralasan hanya melibatkan nih, hanya melibatkan kayaknya nggak terbuka lagi ya. Keterampilan berpikir kritis tidak berkontribusi dalam pengambilan keputusan, nampaknya juga tidak cocok. Kemudian nomor, oh, sorry ya, ya benar tidak cocok. Kemudian yang nomor D, penggunaan strategi POH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. Nampaknya nomor D ini yang paling benar ya teman-teman. Jadi penggunaan strategi POX itu membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi. Ya, kemudian kita lanjut the last question ya. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tugas-tugas akademik yang menumpuk. Salah satu orang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10 ketika merasa tertekan. Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu merupakan atau itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan? A. Merancang tujuan pembelajaran secara konsisten nampaknya tidak sesuai ya teman-teman, mempertimbangkan pandangan orang lain terhadap atau melalui model think fire share nampaknya juga tidak cocok. Kemudian yang nomor C, melibatkan diri dalam permainan kelompok nampaknya tidak cocok juga. Kemudian yang D itulah mengidentifikasi kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi ya. Jadi untuk bisa melakukan manajemen diri dan motivasi diri yang nomor apa ya? Oh, nomor kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi juga nampaknya kurang sempurna ya. Jadi sebenarnya kaitannya dengan manajemen diri dan motivasi itu adalah bagaimana mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10 ya. Nomor 10 itu jawabannya adalah E. Demikian teman-teman semua pembahasan topik 2 modul 2 mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Jadi sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan subscribe, like, dan hidupkan loncengnya ya. Sehingga ada informasi terbaru mengenai PPG bisa teman-teman dapatkan di channel ini. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman semua.